Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnir Tamil dengan NIM 0441903766, Prodi Sistem Informasi semester 4. Saya berasal dari UT Makassar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua saya dalam mata kuliah basis data. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi SEM Control. Karena sebelumnya saya sudah memiliki aplikasi ini, maka tidak perlu diinstal lagi, cukup langsung di start aja. Kemudian kita membuka command prompt run as administrator. Oke, kita maksimis dulu. Kemudian kita arahkan direktorinya ke folder di mana aplikasi SEM berada, seperti ini. MySQL/bin, kemudian enter, lalu tulis MySQL root. Kita ketik dulu show databases untuk melihat database yang sudah ada dalam aplikasi, dan ini kita akan membuat database baru bernama rumah sakit. Oke, sudah jadi. Coba kita hapus dulu databasenya. Kita lihat dulu apakah benar-benar sudah jadi database rumah sakit tadi. Oke, sudah ada rumah sakit. Selanjutnya kita coba hapus untuk database rumah sakit. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, sudah tidak terhapus ya, tapi karena kita butuh, jadi kita buat lagi untuk database rumah sakitnya. Kemudian ketik use database rumah sakit, use rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel di dalam database rumah sakit yang pernah kita bikin tadi ya, dengan ada tabel pasien dengan kolom ID yang tadi, kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamatnya, per chart. Jadi angka-angka di dalam tanda kurung itu berarti range karakter yang akan diisi dalam kolom yang dimaksud. Jadi misalnya alamat pasien saya tulis length-nya 100, itu berarti karakter yang dapat diisikan dalam kolom alamat pasien itu 100. Kemudian ini jenis kelamin kita isi satu saja untuk length-nya. Kemudian ada penyakitnya, ini penyakit perlu panjang juga 100. Kemudian nomor HP. Oke, jangan lupa untuk selalu mengetik titik koma di akhir kalimat. Oke, sudah jadi. Tabel untuk pasien tadi sudah jadi kita melangkah ke yang kedua. Kita buat tabel untuk administrator dengan kolom-kolom berisi ID admin, kemudian ada nama admin dan waktu jaga. Oke, kita tulis dulu integer 3, primary key, auto increment. Untuk penulisan sendiri
baik huruf besar atau huruf kecil itu tidak terlalu berpengaruh. Hanya yang berpengaruh itu tanda baca. Admin kita kasih 30 range-nya. Kemudian ada waktu jaga dengan range-nya 100. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma, enter. Oke, sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke tabel ketiga, create tabel dokter dengan kolom berupa ID dokter. Kita kasih integer 3. Integer itu bilangannya. Kemudian primary key auto increment. Alamat dokter, ada nama dokter. Kemudian kita kasih 30 varchar-nya. Kemudian ada alamat dokter. Kita kasih range-nya 100. Kemudian tanggal lahir. Kita kasih date saja. Kemudian ada nomor HP. Kita kasih 15. Selanjutnya spesialis. Kita kasih 15. Dan yang terakhir ada waktu kerja. Kita kasih 100 untuk bercara. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma, enter. Oke, selanjutnya kita yang keempat di sini, create tabel dokter admin, dokter_admin dengan kolom-kolom ID data. Kita kasih integer 3 juga. Kemudian primary atau kolom ID dokter, ID admin masing-masing integer 3. Jangan lupa titik koma. Terus yang kelima, pasien underscore dokter. Ada ID integer, kemudian primary key auto increment, ID dokter, kemudian ID pasien integer 3 juga. Selanjutnya waktu periksa, kita kasih date, jenis variabelnya date. Kemudian resep kita kasih varchar 100. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian terhadap tabel pasien. Kita tulis dulu nama-nama kolomnya. Ada ID pasien, nama pasien, dan alamat.
ada jenis kelamin, kemudian nomor HP-nya, penyakit juga jangan lupa. Oke, ini adalah pengisian untuk tabel pasien, pengisian kredit, pengisian velus. Oke, ini dia hasil pengisian dari tabel pasien tadi yang pernah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian ke dalam tabel administrator.
Selanjutnya kita lihat hasil dari pengisian data pada administrator. Ini dia hasilnya, hasil dari pengisian data administrator. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian terhadap tabel dokter. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat semua hasil dari tabel dokter. Oke, ini semua adalah hasil input dari tabel dokter. Oke, selanjutnya kita melakukan pengisian ke tabel dokter_admin.
Ini adalah tabel terakhir untuk dokter underscore admin. Oke, coba kita lihat hasil dari pengisian tabel tadi. Oke, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengisian ke tabel pasien underscore dokter. Ini pengisian tabel yang ketiga di dalam pasien underscore dokter. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat hasil dari pengisian tabel pasien underscore dokter. Ini dia hasilnya. Coba kita lihat. Di sini di bagian waktu periksa dia itu tidak memiliki inputan karena harusnya formatnya kan date ya. Jadi coba kita ubah dengan menggunakan fungsi update. Oke, seperti ini. Update pasien dokter, kemudian set mengatur waktu periksanya dari menjadi 2023 10.13, di mana ID sama dengan 10. Oke, berhasil. Coba kita lihat apakah dia benar-benar berubah. Oke, jadi berubah ya, menjadi tanggal. Kita lanjutkan, kita ubah yang lain juga.
Coba kita lihat hasil dari perubahan tabel tadi. Oke, select from, kemudian ya sudah berubah ya di bagian waktu periksa menjadi format tanggal, bukan lagi 00 seperti tadi. Selanjutnya kita pindah ke bagian, kita beralih ke pengisian tabel lagi. Pengisian tabel yang terakhir yaitu tabel daftar. Seperti biasa selalu ditulis nama kolomnya dulu. Ada ID daftar, ID pasien, kemudian ada ID admin. Values-nya seperti sebelumnya. Oke, kita lihat lagi hasil pengisian dari tabel yang terakhir, tabel daftar. Select from daftar. Oke, ini ya sudah berhasil untuk pengisian tabelnya, semuanya sudah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke bagaimana cara menggabung tabel tadi. Tabel tadi. Oke, seperti ini. Ikuti langkah-langkah ya. Oke, pengisian value. Tulis nama dokter. Value ini value ketiga. Kemudian dimulai kolom dari tabel dokter. pasien, kemudian digabung dengan pasien underscore dokter. Kita memberikan keterangan bahwa semacam aturan bahwa ID pasien yang berada di dalam tabel pasien sama dengan ID pasien yang berada di dalam pasien underscore dokter. Kemudian gabung lagi dengan tabel dokter, di mana ID dokternya juga sama dengan yang sebelumnya. Oke, coba ini dia hasilnya. Hasil dari penggabungan selanjutnya, kita ke penggabungan lagi sama seperti tadi, tapi dia menggunakan syarat. Jadi di akhir barisan perintah tadi akan disetting penggabungan tabelnya berdasarkan kategori apa gitu ya. Ditulis lagi barisan perintahnya seperti tadi. Oke, coba kita lihat ini dia hasil dari barisan perintah tadi dengan syarat seperti itu. Selanjutnya
Selanjutnya kita lihat barisan perintah untuk menyeleksi suatu tabel untuk menghitung data-data yang berada di dalam tabel. Oke, ini dia hasil dari perhitungan data di dalam tabel pasien. Oke, selanjutnya kita pindah ke perintah untuk perintah untuk menyeleksi kembali tabel-tabel di mana terdapat keterangan alamat pasien yang bernilai JL. Seperti itu. Ini dia hasilnya. Hasil dari semua data di dalam tabel di mana alamat pasien JL. Selanjutnya kita menyeleksi data-data di dalam tabel pasien dengan nomor tertentu. Misalnya kita menggabungkan data-data di antara nomor 3 sampai 5, data ke-3 sampai ke-5. Ini dia hasilnya. Jadi mulai dari Poppy sampai Mirna saja yang muncul. Oke, kita pindah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara untuk menyeleksi data-data di dalam tabel pasien dengan karakter khusus, atau misalnya kita ambil contoh di sini kata-kata khusus. Tapi sebelum itu saya akan memberikan contoh yang tidak ada ya di dalam tabel. Jadi kita coba dari kata Bandung. Coba Bandung. Jadi kata Bandung ini memang benar ada di dalam data yang pernah kita ketik tadi, tapi bukan di dalam tabel pasien. Makanya hasilnya akan ya seperti ini, empty set. Jadi setnya kosong begitu. Jadi oke, kelihatan bahwa dia kosong gitu. Selanjutnya kita coba ke data yang ada di dalam tabel. Data-data yang ada di dalam pasien, maksudnya di dalam tabel pasien. Jadi coba kita cari dengan menggunakan kata Jakarta. Kalau kata Jakarta tadi sudah pasti ada ya di dalam tabel yang pernah kita isi. Oke, ini dia hasilnya. Jadi untuk kata Jakarta di dalam tabel pasien dia ada 3 pengisian seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengurutkan data di dalam sebuah tabel berdasarkan urutan, entah ascending atau descending. Untuk contoh di sini kita akan menggunakan aturan descending ya. Jadi kita tulis order by ID pasien, terus kita tulis desk. Jadi desk di sini bukan description tapi descending, artinya mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi pengurutan data ID pasien dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu.
Selanjutnya bagaimana cara mengelompokkan data dalam tabel berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita akan mengelompokkan data dalam tabel berdasarkan kategori jenis kelamin seperti ini. Jadi kita tulis dulu perintah-perintahnya. Group by, artinya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Ini dia hasilnya, pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada 2 jenis kelamin dalam tabel seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita pindah ke bagaimana cara menghapus data yang ada di dalam sebuah tabel. Misalnya dari tabel pasien di mana ID pasiennya bernilai sama dengan 3, maka dia akan terhapus seperti itu. Jadi sudah terhapus, coba kita lihat apakah benar dia sudah terhapus. Hasil pasien ini ya. Jadi ID pasien yang bernilai 3 tadi sudah terhapus, dia datanya Poppy. Sekian untuk beberapa perintah SQL pada aplikasi SEMT melalui CMD.